Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu buat semuanya. Pada malam hari ini, teman-teman, saya sedang memegang sebuah keris, salah satu keris koleksi saya. Saya akan sedikit men-share tentang apa makna dari sebuah keris, filosofi dari sebuah keris. Keris itu sebenarnya mengandung filosofi tentang kehidupan, kesetaraan, keseimbangan antara seseorang dengan alamnya, antara seseorang hubungannya dengan Tuhannya. Keris pun bagi orang yang mengerti, keris itu adalah simbol dari sebuah doa yang dibentuk dalam berupa keris seperti ini. Dibikin tentunya oleh seorang empu yang mengerti tentang seni atau cara membuat keris yang baik. Keris pun dipilih dari bahan-bahan yang memang tidak sembarang bahannya. Keris dipilih dari bahan-bahan yang sudah jadi pilihan. Contoh apa? Contoh seorang empu ketika mau membuat keris, dia akan mencari besi pulosani namanya. Lalu yang kedua dia cari besi mangangkang, terus cari besi mangambal, lalu cari besi balitung. Ini adalah 4 unsur besi yang harus terkandung dalam sebuah keris. Keris pun kalau hanya mengandung 4 unsur besi tadi, itu tidak akan menjadikan sebuah keris itu sempurna dengan yoninya. Maka dia akan membutuhkan keris itu akan membutuhkan sebuah bahan yang turun dari langit, yaitu batu meteorit. Dalam makna seperti itu, artinya keris itu mempunyai hubungan alam kita, yaitu alam dunia. Pemegangnya adalah seorang hambanya, hamba Tuhan, di sini hamba Allah. Dan meteorit itu adalah satu perlambang bahwa kekuatan dari langit itu ada. Nah, terwujudlah sebuah bilah keris ini. Keris ini bagi sebagian orang yang mengerti tentang makna dari keris, makna dari esoterinya maupun eksoterinya, maka ketika dia akan membuka sebuah keris pun, dia akan memperlakukan sebuah keris ini dengan hormat. Bukan kita menghambakan diri kepada sebilah keris, akan tetapi kita menghormati nilai-nilai budaya, nilai-nilai leluhur, nilai-nilai doa yang terkandung di dalam sebilah keris. Ketika kita memperlakukan keris itu dengan layaknya, ya, dengan bagus, dengan penghormatan, artinya kita menghormati doa yang terkandung di dalamnya juga. Keris ini adalah bilah keris. Namanya ini bilah keris. Keris tidak sempurna tanpa warangka. Kalau keris ini saya masukkan ke dalam warangkanya seperti ini, maka dia sempurna menjadi sebilah keris. Jadi artinya keris itu akan membutuhkan warangkanya. Lalu nilai yang terkandung di dalamnya selain itu, dari 4 hal unsur besi yang tadi saya sebutkan, yaitu pulosani, mangangkang, mangambal, dan balitung, lalu batu meteorit. Kalau 4 unsur tadi, mungkin dalam kajian tasawuf, di sana ada amarah, ada alwamah, ada sufiyah, dan ada mutmainah. Mutmainah itu pencapaian ketenangan kejiwaan seseorang. Oleh karena itu, ketika orang memegang sebilah keris, di sana tujuan tertingginya adalah kesetaraan dan keseimbangan dalam hidup dia. Otomatis akan memperoleh sebuah ketenangan dalam perjalanan hidupnya. Itu adalah sebuah pengharapan bagi kita yang memiliki sebuah benda pusaka. Nah, disebut pusaka, salah satu contoh begini. Kita mengenal bendera Sang Merah Putih. Nah, itu adalah pusaka negara kita. Kita menghormat kepada bendera tersebut. Kenapa? Karena berkibarnya bendera tersebut itu mengorbankan banyak ribuan nyawa orang, banyak nyawa pahlawan yang gugur di medan pertempuran pada waktu itu. Kita sekarang hanya menikmati kemerdekaannya. Oleh karena itu, ketika kita menghormati Sang Saka atau pusaka merah putih, di sana kita harus betul-betul dengan renungan semacam itu. Nah, di dalam sebilah keris pun sama seperti itu. Artinya,
kalau kita melihat dari unsur, contoh katakanlah tadi bendera, kalau kita hanya melihat dari merah putihnya saja, itu tidak akan seimbang. Nah, seimbang, saya katakan seimbang itu ketika kita hormat kepada sebuah bendera itu dengan penghayatan bahwa berkibarnya bendera sang merah putih ini adalah dengan perjuangan yang sangat panjang tersebut. Saya akan sedikit menjelaskan tentang prosesi pembuatan daripada keris. Saya memang bukan seorang empu, akan tetapi karena saya pecinta dari karya-karya empu, saya sedikit mengerti tentang kenapa empu itu memilih waktu. Bagi kita yang memahami ilmu filsafat, bagi kita yang memahami ilmu tasawuf, katakan, kita tidak memungkiri bahwa kita hidup itu di dalam ruang dan waktu. Nah, ruangan kita sekarang berada di dunia, di bumi, dan kita berjalan atas dasar waktu tadi, di dalam kungkungan waktu. Dan di dalam perputaran waktu itu ada waktu-waktu tertentu yang memang sangat unggul. Contoh, kalau misal di dalam Islam, dalam 7 hari itu ada Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Kita pun mengenal hari-hari besar, ya. Kita di dalam Muslim ada 2 hari besar, yaitu hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu adalah contoh bahwa di dalam 365 hari itu ada hari-hari tertentu yang sangat unggul. Begitupun dalam waktu, dalam 24 jam ada waktu-waktu tertentu yang mustajabah. Begitupun seorang empu ketika dia mau membuat sebilah keris, dia akan memilih waktu-waktu yang tepat sesuai dengan disiplin keilmuan mereka. Mungkin antara empu satu dan empu yang lainnya akan sedikit berbeda, namun semua itu adalah salah satu usaha mereka untuk memilih waktu yang tepat dalam membuat sebilah keris ini. 4 unsur besi yang tadi saya sebutkan, dari besi Pulosani, dari besi Mangangkang, Mangambal sampai Balitung, itu adalah besi yang terkandung di dalam bumi. Namun, kalau keris itu dibikin dari 4 unsur besi tadi saja, tanpa batu meteorit yang mengandung mineral dan logam tinggi di sana, maka keris ini bukanlah sebuah keris yang sempurna. Makanya saya katakan keris sempurna itu apabila dia mengandung 4 unsur besi yang terkandung di dalam bumi dan juga logam yang diturunkan oleh Allah dari langit. Nah, kenapa saya katakan begitu? Kita lihat dalam surat Al-Hadid ayat 25. Ayat 25 di sana dikatakan wa anzalnal hadida, dan saya turunkan hadid. Hadid itu besi. Fihi ba'sun sadidun, di dalam besi tersebut mengandung kekuatan yang sangat-sangat dahsyat. Buat apa Allah turunkan itu? Wa manafi'un linnas, dan di dalamnya terdapat manfaat-manfaat yang tinggi buat manusia. Liya'lama man yang suruhu wa rasulahu, supaya Allah itu bisa menilai lebih konkret siapa yang menolong Allah dan Rasul-Rasulnya bil ghaib, dengan ghaib, hal-hal yang tidak terlihat. Di sana bisa kita simpulkan bahwa besi yang diturunkan Allah langsung dari langit itu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu seorang empu ketika membuat keris, dia akan mengeluarkan pamor itu dibantu dengan logam yang terkandung di dalam sebuah batu meteorit itu. Lalu kita lihat dalam tabel periodik. Ya, ini mungkin kajian sedikit ilmiah. Dalam tabel periodik, di sana besi itu dikatakan ferrum, atau logonya, simbolnya adalah Fe. Kadarnya berapa? Antara 25 dan 26. Dia mempunyai massa 56. Massanya adalah 56. Besi dalam tabel periodik, di sana logonya adalah Fe atau ferrum. Dia mempunyai nilai atom 25, 26. Atau kita sempurnakanlah 26. Kalau kita kaitkan dengan surat Al-Hadid ayat 25, di sana dikatakan Allah berfirman, Allah menurunkan besi dari langit itu, wangzalna, dan saya turunkan, berarti menurunkan itu dari atas ke bawah, ya, dari langit ke bumi. Nah, seorang empu ketika menciptakan, membuat sebilah keris itu tidak akan sempurna tanpa ada unsur meteornya. Kenapa? Kenapa dalam unsur meteor itu terkandung logam yang sangat kuat di sana. Lalu dalam tabel periodik tersebut bisa dikatakan bahwa
Ferrum itu nilai atomnya adalah 26, masanya adalah 56. Tetapi massa dalam sebuah ferrum itu yang stabil hanya 4, yaitu 54, 55, 56, 57, dan 58. Antara massa 54, 55, 57, 56, 57 sampai 58 ini hanya bisa diperoleh dari meteorit tadi. Oleh karena itu, kalau keris itu dibalut dengan dicampur dengan kandungan logam yang terdapat dalam sebuah batu meteorit, dia akan menjadikan besi itu lebih kuat dari yang lainnya. Kenapa? Karena besi yang ada di bumi ini hanya mempunyai dalam kadar periodik itu nilai atomnya adalah 26 saja, dan masanya nggak sampai seperti itu. Lalu baja contoh ya, atau yang saya katakan tadi, saya katakan pulosani, saya katakan juga mangangkang. Mangangkang itu besi yang tidak mempunyai serabut ya. Lalu mangambal, ini besi yang untuk dia itu bisa menyerap. Kenapa? Karena di sana mempunyai serat, lalu pori-pori ya. Terus balitung, ini semacam nikel balitung itu. Pulosani itu sebenarnya besi yang dia langsung dari alam, walaupun misal dari besi kecil-kecil ya, dipanaskan sampai pijar, lalu ditempa lagi, lalu dimasukkanlah ke situ batu meteorit itu untuk memperkuat. Nah, ferrum itu, besi itu adalah reaksi daripada oksigen dengan karbon. Nah, sedangkan baja itu kalau misal direaksikan dengan karbon atau dengan elemen lainnya, dia akan menjadikan besi itu 1000 kali lebih kuat daripada besi lainnya. Oleh karena itu teman-teman, misal kalau ada orang membacokkan sebuah samurai, yang samurai itu dalam kadar periodik dia 26, mempunyai masanya itu antara 54, 55, 56, untuk memutuskan sebilah paku yang tidak mempunyai massa sampai seperti itu, otomatis dia akan terputus. Ini bukan karena unsur-unsur magic ya, tetapi karena memang ada unsur kimia di sana. Secara ilmiah, jadi baja yang diturunkan dari langit ya, dari batu meteorit itu mempunyai massa 56, 57, 58. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa apabila sebuah besi yang mempunyai massa yang stabil dari 54 sampai 58, itu akan melahirkan pusaka atau melahirkan besi yang sangat kuat atau baja yang sangat kuat. Kalau kita korelasikan dengan al-jumal atau gematrik dalam huruf hijaiyah, maka dari al-hadid kalau kita totalkan itu akan ketemu angka 56. Oleh karena itu, apabila sebuah senjata mempunyai massa di antara 56 sampai 58, ini adalah massa yang paling kuat dari sebuah baja. Oke, teman-teman, dalam sebilah keris, tadi saya katakan bahwa keris itu dari 4 unsur besi yang dipijarkan menjadi satu, dilipat, dipijarkan lagi, dilipat, dipijarkan lagi, dan dicampur dengan meteorit itu menjadikan sebuah besi itu sangat kuat sekali. Mengandung nilai filosofi apa? Bahwa orang yang memegang sebuah pusaka pun dia harus bisa meredam 4 unsur tadi. Saya contohkan, misal kalau dalam ilmu tasawuf di sana ada amarah, ada alwamah, lalu ada sufiyah. Sufiyah itu perilaku, meredam amarah, dia bisa mengkontrol, mengkaitkan segala sesuatunya dengan Tuhannya. Untuk mencapai apa? Mencapai mutmainah, yaitu ketenangan diri, ketenangan batin. Nah, proses pemijaran keris tadi pun itu mengandung nilai filosofi yang sangat tinggi. Batu besi, unsur pasir besi, ketika empu itu akan meleburnya menjadi sebuah besi atau kodokan, kalau dalam istilah empu, untuk pertama kalinya dipijarkan itu akan sangat mudah. Nah, tetapi untuk proses selanjutnya, ketika dicampur, dilipat lagi, dicampur dengan unsur besi lainnya, dipijarkan lagi sampai ribuan kali lipat di sana, untuk dipanaskan lagi ini akan susah. Kenapa? Semakin besi itu berpijar, lalu ditempah, percikannya semakin berkurang,
itu nanti untuk dipanaskan lagi itu sangat susah, dan dipadamkannya pun susah. Manusia yang memegang pusaka pun harus mempunyai kejiwaan seperti itu, bahwa ketika dia berkehendak, ketika dia mempunyai tujuan, itu tujuannya tidak mudah untuk digoyahkan oleh segala apapun. Keris itu sebenarnya hanya mempunyai dua jenis, yaitu keris yang mempunyai look dan keris lurus. Akan tetapi, keris lurus ataupun keris yang look itu sejatinya dia tetaplah lurus. Manusia pun harus seperti itu. Walaupun dia berpindah-pindah, dia bersosial dengan siapapun, dia bergaul dengan siapapun, apapun latar belakangnya, dia harus mempunyai tujuan yang tetap lurus. Seperti tadi yang saya contohkan dengan pijaran besi yang dipanaskan oleh seorang empu tadi. Dalam besi yang dipijarkan oleh seorang empu, yang dia memilih waktu pembuatan, waktu pemanasan, waktu pembentukan, dia empu tersebut memanjatkan doa kepada Sang Khalik, lalu dilepit lagi itu si baja atau besi, dia memanjatkan doa lagi, dilepit lagi sampai ribuan kali lepit. Maka dalam sebilah keris ini bisa kita katakan ini adalah tercipta dari ribuan kali lipat doa yang dipanjatkan oleh seorang empu. Oleh karena itu, ketika kita memegang sebilah keris, kita harus mempunyai prinsip-prinsip spiritualnya. Dan kita pun harus tahu tujuan dari si empu membuat keris itu adalah apa. Supaya apa? Supaya kita mengerti. Karena tadi pun saya katakan bahwa dalam sebilah pusaka itu seperti koin, ya, dua sisi koin. Antara pusaka dengan sang pemiliknya itu harus punya hubungan secara eksoteri maupun isoterinya. Ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita lihat koin, sisi sebelah sini adalah sisi eksoterinya, sebelah sini adalah sisi isoterinya atau spiritualnya. Oleh karena itu, pemegang pusaka yang mempunyai dua sisi tadi, dia akan memperoleh ketenangan, insya Allah, dalam hatinya. Yang penting dia tetap mengerti prinsip-prinsip hidup yang terkandung dalam pusaka yang dia punya. Terima kasih. Segitu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.